Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hubungan suami istri dalam Islam bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga bagian dari ibadah yang harus dilakukan dalam kerangka aturan syariat. Islam, sebagai agama yang sempurna, mengatur secara detail tata cara, etika, dan batasan dalam hubungan suami istri agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bernilai ibadah. Dalam hal ini, Islam menetapkan beberapa waktu di mana hubungan intim antara suami dan istri dilarang atau dimakruhkan, bahkan ada yang dapat berdampak dosa besar jika dilanggar. Larangan-larangan ini bukanlah bentuk pembatasan yang kaku, melainkan sebagai perlindungan terhadap fisik, mental, dan spiritual pasangan. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami waktu-waktu terlarang ini sangat penting agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum Allah. Di video kali ini, kita akan membahas 5 waktu yang dilarang bagi suami istri untuk melakukan hubungan intim menurut Islam. Harapannya, dengan memahami dalil dan hikmah di balik larangan tersebut, umat Islam bisa lebih bijak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat. 1. Selama waktu haid. Haid adalah fenomena biologis alami yang dialami hampir setiap wanita, namun dalam konteks syariat, kondisi ini memiliki implikasi hukum dan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan secara tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Maka jauhilah wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ayat ini menempatkan haid sebagai kondisi di mana hubungan intim dilarang hingga istri menyucikan diri dengan mandi wajib, mandi haid. Larangan ini merupakan perintah langsung dari Allah, menunjukkan bahwa syariat memandang penghormatan terhadap kondisi biologis dan spiritual pasangan sebagai bagian dari kesucian berumah tangga. Secara medis, larangan ini sangat relevan. Selama haid, serviks wanita berada dalam kondisi terbuka dan darah menstruasi dapat menjadi medium berkembangnya bakteri. Berhubungan dalam kondisi tersebut meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi, infeksi panggul, dan gangguan kesehatan lainnya. Dari sudut pandang Islam, hal ini menunjukkan bahwa syariat bukan sekadar ritual, tetapi juga peduli terhadap kesehatan fisik manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan ini, di mana beliau bersabda, "Lakukan segala sesuatu terhadap istrimu kecuali jima selama haid." Walau hubungan seksual dilarang, bentuk-bentuk kedekatan lain seperti rangkulan, ciuman, dan saling menenangkan diperbolehkan selama tidak terjadi penetrasi. Hal ini menegaskan bahwa jarak secara fisik diperlukan, namun kasih sayang emosional tetap dijaga. Setelah haid selesai, istri diwajibkan melakukan mandi wajib sebelum kembali berhubungan atau beribadah. Mandi ini bukan hanya tindakan ritual, tetapi sebuah simbol penyucian diri agar suatu hubungan kembali berada dalam kondisi suci dan penuh keberkahan. Ketaatan suami istri terhadap larangan dan tata cara ini menunjukkan penghormatan terhadap kesucian fisik dan spiritual, sekaligus menumbuhkan rasa syukur karena diberi bimbingan yang komprehensif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selama waktu nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Dalam Islam,
Kondisi ini dianggap sebagai hadas besar seperti haid, dan syariat menetapkan batasan hukum yang bahkan lebih ketat. Meskipun Al-Quran tidak menyebutnya secara spesifik, para ulama berijtihad bahwa hukum nifas disamakan dengan haid, karena darah nifas lebih banyak dan tubuh sedang dalam masa pemulihan pasca persalinan. Masa nifas bisa berlangsung hingga 40 hari. Selama periode ini, wanita tidak diperbolehkan berhubungan suami istri, melakukan sholat, atau puasa. Secara medis dan fisiologis, tubuh wanita pasca persalinan mengalami trauma besar, terjadi luka, peregangan organ, serta perubahan hormonal ekstrim. Rahim yang terbuka dan luka dalam memerlukan waktu penyembuhan. Jika hubungan dilakukan sebelum pemulihan sempurna, risikonya sangat serius, infeksi, perdarahan ulang, atau komplikasi seperti endometritis. Larangan berhubungan selama nifas adalah bentuk syariat menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup perempuan secara maksimal di momen yang sangat rentan. Dari sisi psikologis, masa nifas adalah fase krusial. Wanita sering mengalami perubahan suasana hati yang parah, rasa lemah fisik, dan bahkan depresi postpartum. Pada masa ini, dukungan emosional dan fisik suami sangat diperlukan. Hubungan intim bukanlah kebutuhan yang utama. Perhatian, kasih sayang, dan kenyamanan adalah hal yang lebih bernilai. Ketika suami memahami dan menghormati masa nifas, ia menunjukkan kepekaan spiritual dan emosional yang menjadi bagian dari kebaikan dan kasih dalam sebuah rumah tangga. Setelah nifas selesai dan mandi wajib dilakukan, kembali diperbolehkan bagi suami istri untuk berhubungan. Islam memberi penghargaan besar terhadap pemulihan tubuh dan spiritual wanita sebelum kembali menjalani kehidupan normal. Masyarakat pun diharapkan menghormati batasan ini dengan memberikan ruang dan waktu pada keluarga baru untuk menata kembali kehidupan pasca kelahiran. Hubungan yang dibangun setelah masa nifas akan lebih bermakna lahir dan batin, karena telah melewati masa penyucian dan penguatan emosi. 3. Saat berpuasa di bulan Ramadan, siang hari. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang sangat mulia. Selain menahan lapar dan dahaga, umat Islam diwajibkan menahan diri dari hawa nafsu, termasuk seksual, selama siang hari. Al-Quran mengizinkan hubungan suami istri pada malam hari Ramadan, tetapi melarangnya saat puasa berlangsung, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sedangkan untuk siang hari, segala bentuk hubungan seksual termasuk perbuatan yang membatalkan puasa. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, siapa saja yang berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan, puasanya batal dan atasnya wajib membayar kafarat. Siapa yang berjima di siang hari Ramadan, hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Kafarat ini menunjukkan besarnya pelanggaran, tidak hanya batal puasa, tetapi juga wajib mengganti dan menebus dosa besar. Ini menegaskan bahwa menjaga kesucian puasa adalah hal yang sangat penting dalam keimanan seseorang. Larangan seksual di siang hari Ramadan bukan untuk mengekang, melainkan mendidik pengendalian diri. Dengan menunda hubungan sampai malam, suami istri belajar untuk mampu mengendalikan dorongan biologis dan memfokuskan energi pada ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Malam hari, setelah berbuka, menjadi waktu yang diberkahi untuk kembali memelihara cinta dan kasih sayang dalam ikatan suci. Hubungan pada malam Ramadan menjelma sebagai penghargaan atas kesabaran dan kepatuhan terhadap ibadah. Pengalaman berpuasa dan menahan syahwat memberikan pelajaran spiritual keimanan yang nyata. Ketika seseorang memilih menahan dorongan seksual demi menjalankan perintah Allah, ia telah menunjukkan kualitas takwa sejati. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, hal ini juga menumbuhkan sikap saling menghormati dan mendukung dalam momen ibadah. Hubungan suami istri yang bermuara pada malam Ramadan menjadi simbol harmoni nafsu dan spiritualitas, penuh keberkahan. 4.
Selama ihram, haji dan umroh. Ihram adalah kondisi suci yang ditekankan dalam ibadah haji dan umroh. Dalam keadaan ihram, seorang haji atau muktamir diwajibkan menjaga kesucian fisik dan spiritual secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Tidak ada dosa bagi kamu dalam mencari karunia dari Tuhanmu, yaitu umroh, namun apabila kamu berihram, maka jangan kamu mencium dan jangan kamu berbuat fasik dan berbantah-bantahan. Larangan mencium, berbuat fasik, dan tentu termasuk jima menegaskan bahwa dalam ihram, nafsu biologis harus terkekang untuk menjaga kehusyukan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lanjut menjelaskan, jika seseorang berihram untuk haji atau umroh, maka ia tidak boleh menikah, menikahkan, atau berjima. Ini menegaskan bahwa larangan seksual bukan hanya soal hubungan, tetapi juga mencakup memulai atau menghidupkan suasana cinta romantis yang dapat menimbulkan rangsangan. Suami istri yang melakukan perjalanan bersama harus menahan segala bentuk tindakan yang bisa memecah kesakralan ihram, misalnya berpandangan mesra atau cumbuan. Larangan ini menuntut pengendalian nafsu ekstrim. Dalam situasi fisikal dekat, tergoda akan sangat mungkin terjadi. Melalui ihram, Allah menguji keimanan dan komitmen seseorang terhadap aturan agama. Pasangan yang mampu menghormati larangan ini saat haji atau umroh membuktikan kemurnian niat dan kesungguhan spiritual dalam perjalanan paling mulia seorang muslim. Setelah tahallul, yaitu mencukur atau memendekkan rambut, selesai dan larangan ihram dicabut, maka hubungan suami istri kembali diperbolehkan. Ini menandakan bahwa sesungguhnya syariat tidak menolak naturalitas hubungan biologis, tetapi meluruskannya dalam rangka ritual dan spiritual yang diberkati. Hubungan sesudah tahallul akan menjadi simbol lulus dari uji spiritual dan kembali menikmati kebersamaan dengan cara yang diberkahi. 5. Saat dalam keadaan junub tanpa bersuci. Junub adalah status hadas besar akibat keluarnya mani, baik karena mimpi basah maupun karena hubungan suami istri. Dalam kondisi ini, seseorang diwajibkan mandi besar, mandi junub, sebelum melaksanakan ibadah atau berhubungan lagi. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, dan apabila kalian junub, maka mandilah. Serta dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, perempuan dalam keadaan junub diingatkan untuk mandi sebelum beribadah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kebiasaan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur dalam keadaan junub sebelum mandi, kecuali hanya berwudu terlebih dahulu. Hadis ini menunjukkan bahwa mandi junub sangat penting, bahkan untuk tidur sekalipun. Jika tidak bisa mandi, paling tidak wudu diperlukan untuk menghormati tubuh dan kesucian ibadah. Larangan ini juga memiliki dimensi medis dan kesehatan. Sisa-sisa mani dan cairan tubuh yang belum dibersihkan dapat menjadi sanitasi buruk, menjadi media berkembangnya bakteri, dan menyebabkan iritasi atau infeksi jika tidak dibersihkan segera. Kebiasaan mandi junub mengajarkan disiplin, kebersihan, dan tanggung jawab atas kesehatan diri yang merupakan bagian dari ajaran Islam tentang kebersihan, taharoh. Mandi junub dapat ditunda sampai waktu tertentu, misalnya saat sholat fajar. Namun, melanjutkan aktivitas seksual tanpa mandi sebelumnya adalah tindakan yang dilarang. Ini bukan hanya soal ritual, tetapi penghormatan terhadap tubuh, pasangan, dan kesucian spiritual. Ketika suami istri menghormati tata cara mandi junub sebelum bersatu kembali, mereka menunjukkan tanggung jawab dan menghargai dimensi ibadah dalam setiap aspek kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam kehidupan berumah tangga, termasuk dalam hal hubungan suami istri. Tujuan dari larangan pada waktu-waktu tertentu ini adalah untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan spiritualitas pasangan, serta memastikan bahwa hubungan yang dijalani bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti pedoman syariat, pasangan suami istri akan mendapatkan ketenangan, keberkahan,
dan keridoan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Larangan berhubungan pada masa haid, nifas, ketika puasa siang hari Ramadan, saat ihram, dan dalam kondisi junub tanpa bersuci adalah bagian dari ketaatan kepada perintah Allah. Mematuhi larangan ini bukan hanya sekadar menjauhi dosa, tetapi juga bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Setiap ketentuan memiliki hikmah yang dalam dan manfaat yang besar bagi umat manusia. Akhirnya, penting bagi setiap muslim untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti hubungan suami istri. Semoga penjelasan ini dapat menjadi pengingat dan penambah wawasan agar kehidupan rumah tangga dijalani dengan penuh iman, adab, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.